Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat konten atau materi pembelajaran dengan menggunakan iSpring Learn. Ini adalah tampilan untuk user admin. Kita harus login dulu dan mempunyai akses sebagai admin ya, atau pembuat materi. Untuk bisa membuatnya, kita bisa klik pada menu Learning Content. Dan ini adalah tampilan kumpulan dari materi yang akan kita buat. Di sini ada dua pilihan untuk membuat materinya. Pertama, kita bisa upload dari komputer atau dari materi yang sudah Anda simpan sebelumnya dengan format yang sudah disupport oleh iSpring Learn, yaitu PPT, PDF, dokumen, Excel, MP4, dan lain sebagainya. Saya akan coba upload salah satu materi dalam bentuk Word. Dan sudah tersimpan dalam salah satu folder di Learning Content ini. Selain itu, kita juga bisa membuat materi dengan mengklik create. Akan ada beberapa pilihan. Di iSpring Learn ini, kita bisa membuat course. Course ini adalah kumpulan dari materi yang sudah kita buat. Jadi seperti format PDF, video, lalu juga dari iSpring Suite, kita bisa kumpulkan menjadi satu course, di mana memudahkan learner atau peserta siswa untuk mengakses materinya. Lalu di sini ada learning track. Learning track ini seperti learning pad, yaitu adalah modul pembelajaran ya. Kita bisa membuat alur pembelajaran yang di akhir nanti mungkin akan mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Learning track ini terdiri dari beberapa course yang sudah kita buat yang nantinya memudahkan peserta untuk mengaksesnya. Lalu untuk page ini lebih ke halaman artikel ataupun informasi terbaru dengan tampilan lebih mudah. Kita bisa membuat informasi bacaan tambahan ya, dengan menambahkan gambar, kuis, dan juga link tambahan lainnya. Lalu untuk assignment ini fitur untuk memberikan tugas kepada siswa ya. Jadi guru ataupun expert nantinya bisa membuat tugas dengan membuat assign kepada siswa yang nantinya bisa diberikan nilai oleh membuat materi, dan juga akan ada komunikasi situ seperti ada feedback apakah ini jawaban benar dan lain sebagainya. Yang pertama, saya akan coba membuat course ya. Untuk membuat course kita bisa klik create lalu klik course. Kita bisa beri nama untuk course-nya. Contohnya pelatihan karyawan baru. Lalu saya bisa tambahkan di sini. Bisa langsung membuat kurs materi yang mungkin belum disiapkan ya. Bisa dalam bentuk page, online quiz, web link, assignment, ataupun training. Saya akan coba upload dari materi yang sudah ada sebelumnya ya. Ini upload dari komputer. Saya akan coba tambahkan dari materi yang sudah saya upload di iSpring Learn. Kita bisa tambahkan modul satu lagi. Setelah itu, pada menu general, ini adalah informasi secara umum yang akan diterima oleh siswa dengan judul pelatihan karyawan. Di sini materi ini ditujukan bisa ditambahkan durasi waktu, lalu tampilan gambar, dan lain sebagainya. Bisa klik save. Lalu untuk notifikasi kita bisa beri pengaturan, bisa ke user, dan kita bisa memberikan 3 kali notifikasi untuk memudahkan user ya dalam mengingat kembali course yang akan didapatkan. Lalu juga notifikasi ke administrator, bisa langsung ditulis kepada penerimanya juga. Bisa langsung klik save. Lalu untuk availability, ini adalah pengaturan untuk kesediaan materi. Untuk automatic enrollment ini memudahkan kita memberikan materi untuk peserta yang mungkin bersifat anggota baru ya.
Contohnya ketika akan ada anggota baru di departemen tertentu atau kelas tertentu, kita tidak perlu mengaksen satu persatu. Kita cukup dengan menambahkan role-nya pada grup, departemen, atau kelas mana dia berada. Ini pengaturan sebelumnya dari user management ya. Di departemen, lalu kita bisa klik di sini. Kita bisa pilih untuk departemennya, apakah dia di Brand Journal, lalu di sub-departemennya juga di wilayah Jakarta. Jika kita ambil ini, maka semua user yang sudah ditambahkan di wilayah Jakarta akan mendapatkan materi secara otomatis. Atau kita juga bisa menambahkannya di katalog. Fungsi katalog ini ketika materinya bersifat opsional ya, jadi bisa mengikuti atau tidak. Ketika memang harus mengikuti, kita bisa berikan akses juga apakah harus ada approval dari administrator karena akan ada kuota dan sebagainya, kita bisa atur di sini. Kita juga bisa atur untuk due date-nya, untuk kesediaan materi ini. Apakah di periode tertentu, mungkin dalam 3 bulan harus menyelesaikannya, atau tidak ada due date, kita juga bisa atur di sini. Saya hapus saja, ini saya save. Lalu untuk completion ini adalah bagaimana siswa ketika selesai menyelesaikan modulnya, dia akan mendapatkan sertifikat. Lalu dia juga bisa mendapatkan reward. Dalam artian gamifikasi ini kita bisa melihat ranking ya dari pencapaian yang sudah dilakukan oleh siswa. Memudahkan kita untuk melihat progres modul yang sudah diselesaikan, sudah sampai tahap mana dan sudah berapa poin yang sudah dia kumpulkan. Dan yang terakhir adalah enrollment. Ini adalah cara kita untuk membagikan materi ke siswa. Caranya kita bisa klik enroll user, lalu kita bisa klik advance. Di sini ada beberapa filter yang bisa kita gunakan, baik departemen, job title, group manager, ataupun pilihan lainnya. Saya akan coba di departemen, lalu di sini ada sampel company, atau lalu kita tidak ingin Brand Journal mendapatkan materinya, kita bisa unklik saja, atau kita wilayah Jakarta ingin mendapatkannya, bisa diklik saja. Jadi ini memudahkan untuk proses enrollment ya. Saya di sini semua saya dapatkan, lalu saya add. Atau di sini juga Anda bisa langsung mengklik, oh ini tidak usah dapat, ini tidak usah dapat, itu bisa dilakukan juga. Lalu kita klik next. Dan enroll. Oke, saya akan coba tampilkan dalam user portal. Dan ini adalah modul yang sudah ditambahkan sebelumnya. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Akan ada informasi jumlah modulnya, lalu mengenai course-nya, dan ini adalah review, ini adalah feedback ya. Question and response. Jika Anda ingin berkomunikasi dengan expertnya atau pemuat materi, bisa langsung diklik saja untuk melihat materinya. Jika Anda menyelesaikan satu modul, maka akan ada status progres di sini. Saya akan coba tampilkan report di administrasi portal. Kita ke learning content. Latihan karyawan. Kita bisa melihat reportnya. Di sini akan terlihat laporan dari user tersebut. Statusnya dalam progres, sudah satu modul sudah dia selesaikan dengan waktunya 12. Untuk selanjutnya yaitu membuat
learning track ya. Kembali lagi pada menu learning content. Kita bisa klik create, lalu learning track. Kita bisa beri nama pemula, materi untuk pemula. Lalu kita bisa tambahkan course. Jadi untuk learning track ini adalah kumpulan dari beberapa course ya. Untuk bisa membuat learning tracknya, jadi harus disiapkan terlebih dahulu untuk course-nya. Saya akan coba tambahkan lagi. Di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan. Untuk completion order, kita bisa berdasarkan hari. Jadi kita atur untuk kesediaan harinya. Lalu sequential, yang artinya kita bisa menyelesaikan, mengakses modul selanjutnya, tapi harus menyelesaikan modul sebelumnya. Atau tidak ada pengaturan lainnya, jadi bebas untuk melihat materinya. Saya klik sequential, saya play. Ini untuk pengaturan waktu penyelesaiannya. Ini untuk informasi general. Pengaturannya kurang lebih sama dengan membuat course sebelumnya. Saya tambahkan sertifikat ketika dia sudah selesai menyelesaikannya. Dan saya tambahkan poin 10. Rewardnya, saya klik save. Lalu saya enroll. Saya klik saja langsung. Next. Selanjutnya saya akan coba perlihatkan di user portal. Ini adalah learning track yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa klik dan tampilannya akan seperti ini. Ini karena sebelumnya sudah kita kerjakan ya. Jadi dia ada status progresnya. Coba kita selesaikan. Preparation is the key to sales success. That's why before you start making your sales calls, you should do some homework. First, you need to research your client, their social networks, company website, and other information. The more you know about your client, the easier it will be to build a rapport. Akan ada informasi progres juga di sini. Dan nanti ketika dia sudah menyelesaikan modul tersebut, dia akan mendapatkan sertifikatnya. Saya akan kembali lagi ke administrasi portal untuk membuat materi lainnya. Kembali lagi pada menu learning content. Saya akan coba membuat page. Page ini memudahkan kita ya untuk membuat artikel yang lebih interaktif dan menarik agar bisa memudahkan siswa untuk membacanya ya. Saya akan siapkan salah satu konten. Bisa ditambahkan gambar. Kita bisa atur untuk pewarnaannya.
Lalu ini ada beberapa pilihan, bisa tambahkan teks, header, quote, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk menambahkan chapter, untuk judul, untuk mengedit. Lalu kita bisa menambahkan chapter lainnya. Dan di akhir kita bisa tambahkan kuis sederhana. Kita bisa tambahkan gambar. Pilih salah satu jawaban yang tepat. Lalu kita juga bisa berikan feedback di sini. Any answer? Good job. Atau bisa juga dikorek ini korek. Bisa dipilih di sini. Kita bisa preview dan tampilannya akan seperti ini. Kita bisa langsung publish untuk bisa disimpan pada learning content-nya. Lalu bisa kita save dan kita enroll. Dan ini adalah page yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ada tampilan ketika siswa menerimanya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.